Kalaulah dia pengen sempurna, cara dia niat dalam mandi hadas besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati an jami'il badan fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, yakni junub, fardu karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Ma'aniyati raf'il janabati, wajib menyiram seluruh badannya disertai niat mengangkat janabah. Wa yadkhulu fiha nahwu haidin 'alaiha ka'aksihi, dan masuk pada niat mengangkat janabat oleh seumpama haid, alaiha atas janabat, ka'aksihi sama seperti sebaliknya. Afadahu Ibnu Hajarin, menerangkan akan wa yadkhulu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yajibul ghuslu aidan 'alal mar'ati li haidin wa nifasin wa wiladatin, dan wajib mandi pula atas perempuan karena haid dan nifas dan melahirkan, walau li alaqatin, sekalipun melahirkannya bagi segumpal darah, wa mudghatin, dan segumpal daging, indan qita'i dzalika, wajibnya ketika terputus yang demikian itu haid dan nifas. Wa iradati nahwi salatin, dan menghendaki seumpama salat. Fal wajibu murakkabun minhuma, maka adapun yang wajib yaitu yang tersusun dari terputus haid dan menghendaki seumpama salat. Kal ghusli minal janabati, seperti mandi daripada janabat. Fala yajibul ghuslu laha fawran, maka tidak wajib oleh mandi bagi janabat dengan buru-buru, walau hasolat bizina, sekalipun hasil oleh janabat dengan sebab berzina. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah kembali. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bila pertemuan yang lalu menerangkan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka pada malam hari ini kajian kita akan menerangkan rukun mandi.
perlu diketahui oleh kita bersama bahwa rukun mandi itu atau fardu mandi itu, baik mandi itu wajib adanya seperti 5 perkara yang lalu, seperti junub, bersetubuh begitu, atau mandi itu sunat adanya seperti mandi hari raya, mandi Jumat dan seterusnya. Perlu diketahui yang wajib dalam mandi itu, rukun mandi, fardu mandi hanya ada 2. Ada 2. Mana itu? Ma'aniyati raf'il janabati. Yang pertama, niat mandi. Jadi orang mandi itu kalau pengen sah kudu niat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Artinya sesungguhnya sahnya ibadah termasuk mandi itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkannya. Bagaimana niat ini? Banyak caranya niat mandi itu, mandi besar. Yang pertama, dia niat nawaitu raf'al janabati. Segitu aja jadi itu. Aku niat mengangkat junub. Tentu bila hadas besarnya disebabkan junub. Bila hadas besarnya disebabkan maka dia niat nawaitu raf'a hadasil haidi lillahi ta'ala. Aku niat mengangkat hadas haid karena Allah Ta'ala. Itu jadi. Atau dia niatnya nawaitu raf'a hadasin nifasi. Jika hadasnya nifas, aku niat mengangkat hadas nifas karena Allah Ta'ala. Itu juga jadi. Atau dia niatnya nawaitu ada al-ghusli. Aku niat menunaikan mandi. Maksudnya mandi wajib tentu. Kalau dengan kalimat ada'a itu jadi. Atau dia kata nawaitul ghusla listibahatis sholati. Aku niat mandi untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Itu juga jadi mandi junub kayak begitu tuh. Atau dia niatnya nawaitu raf'al hadasi. Aku niat mengangkat hadas walaupun gak disebut hadas besar. Jadi kalau ngomong mandi. Atau dia kata nawaitu al-ghuslal wajib lillahi ta'ala. Aku niat mandi yang wajib karena Allah Ta'ala. Itu juga jadi. Tidak jadi kalau niatnya nawaitul ghusla. Aku niat mandi. Enggak jadi. Kenapa? Karena mandi masih umum. Ada mandi ibadah, ada mandi adat. Sementara nabinya menyatakan dalam hadisnya wa innama likulli imri'in manawa. Kalimat ini kata para ulama tafsir hadis menunjukkan wajibnya ta'yin. Sehingga andai kita ngomongnya aku niat mandi masih umum. Sebagaimana aku niat bebersih masih umum. Bebersih mandi seharian juga bebersih juga. Tapi kalau orang itu hadasnya haid, hadasnya nifas, hadasnya melahirkan, hadasnya keluar mani, walau nggak bersetubuh, hadasnya bersetubuh, walau nggak keluar mani, kata Syekh Naibanten, wa yadkhulu fiha
nahwu haidin alaiha ka'aksi. Jadi orang yang men, orang yang nifas, orang yang melahirkan, orang yang keluar mani, orang yang bersetubuh, niatnya nawaitu raf'al janabati. Jadi itu Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, jadi kalau udah ngomong janabat atau junub, unsurnya di dalamnya bisa men, bisa keluar mani, bisa nifas, bisa bersetubuh dan seterusnya, masih boleh walaupun men. Tapi kalaulah dia pengen sempurna, cara dia niat dalam mandi hadas besar, maka dia niatnya seperti ini: nawaitul ghusla, niatnya begini, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, kalau junub, minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Di hatinya, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, yakni junub, keluar mani dan bersetubuh tuh, dari sekujur badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Atau nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Sempurna buat semua mandi, biar nggak puyeng ngapalinnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati an jami'il badan fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, yakni junub. Junub itu men, segala macam yang tadi, fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau kayak begitu tuh sudah sempurna niatnya. Jadi yang kayak begitu. Lalu yang kedua apa? Fardu mandi karena satu niat. Kemarin dijelaskan lazimahu ghuslu jami'i badani. Yang kedua, menyiram sekujur tubuhnya, baik rambut maupun kulit yang nampak dari tubuhnya. Itu rukun mandi dua, yaitu kudu meratakan sekujur badan dan pala daripada meratakan air ke sekujur badan. Semua badannya kudu kena air. Kenapa semua badannya kudu kena air? Ada orang bertanya, bukankah yang bersetubuh itu si emen? Tahu emen enggak? Nah, itu tahu dia. Kan yang salah dia. Ngapa juga rambut-rambut kudu disiram? Kan dia kagak salah. Yang salah si emen. Ngapa dia kudu kena air juga? Maka jawabannya, oleh karena memang yang ngerjain si emen, tapi yang ikut merasakan nikmat dari ujung pala sampai ujung kaki. Bener nggak? Tuh. Maka siapa yang menikmati hasil korupsi tangkap juga, walaupun dia nggak ngambil, karena menikmati. Itu dicontoh tuh sama undang-undang korupsi. Oleh karena rambut juga merasakan nikmat, siram juga. Begitu. Itu hikmah. Mana dalilnya? Bahwa di samping niat kalau mandi itu pengen sah, mandi junub, ini imbas nih bakalnya repot. Kalau mandinya nggak sah, sholat yang dikerjakan nggak sebetahun-tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kudu diulang itu. Bagaimana kalau di umur 15 tahun? Innalillahi. Bagaimana tuh sesudah niat rukun mandi atau fardu mandi? Yang kedua, badan kudu kena air seluruhnya, sekujur tubuh. Dari mana dalilnya? Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal,
Imam Ahmad riwayatkan hadis. Begitu juga Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, daripada Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala an, kata beliau, tadzakarnal janabata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatil ghusli. Kita bincang-bincang dengan para sahabat terkait mandi junub. Ada yang ngomong begini, mandi junub. Ada yang ngomong begitu, macam-macam. Lalu Nabi dengar. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amma ana fayakfini. Kata Nabi, amma ana, adapun saya nih kalau mandi junub, fayakfini an asubba ala ra'si salasan. Maka saya cukup buat saya siram saya punya kepala, tentu ada rambutnya di sana kalau ngomong pala, 3 kali. Summa ufidu ba'da dzalika ala sairi jasadi. Kemudian saya siram sesudah pala tuh seluruh badan saya sampai ujung kaki. Itu menunjukkan Nabi menyiram sekujur tubuh. Apa itu rambut? Apa itu kulit? Rambut. Bagaimana kalau digelung dia rambutnya? Tahu digelung nggak? Dikepang. Begitu. Airnya nggak masuk ke rambut. Wajib dibuka. Kalau sampai airnya nggak masuk ke dalam rambut. Tapi kalau masuk, maka kepangannya tidak perlu dibuka. Cuman sunat adanya. Bagaimana dengan wasir? Biar gampang aja pakai bahasa kasar, bol. Begitu. Kalau kita bol tuh keluar nggak kira-kira? Halo, kedengeran apa kagak ini ya? Kedengeran apa kagak? Lihat sini, lihat sini. Kedengeran nggak ini? Lo kedengeran kok kagak jawab ya? Bol tuh kalau kita keluar apa kagak? Hah? Keluar. Berarti ebolnya juga kudu disiram kalau mandi junub. Kalau ebolnya nggak disiram, mandi junubnya tidak sah. Begitu. Karena itu bagian luar tubuh. Begitu juga orang kalau kulub. Karena wajib khitan, maka kulubnya wajib ditarik. Biar airnya masuk. Begitu juga perempuan. Kembali pertemuan yang lalu dijelasin, perempuan itu punya watak 3 apa 4 ya? 2. Tuh. 2 tuh. Nggak meleng berarti ngaji yang lalu. Perempuan tuh kalau diri cemberut. Kalau nongkrong ketawa. Ini benar apa kagak ini? Waktu nongkrong mana yang kelihatan, itu wajib kena air. Begitu. Nanti tuh ada ibu-ibu ngaji, intip aja mana yang waktu nongkrong kelihatan tuh. Begitu. Kalau itu nggak kena air, mandi junubnya tidak sah. Begitu. Ini yang harus diperhatikan. Karena itu masuk dalam sebutan sekujur tubuh. Karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau yang lain, karena beliau ini ngarang kitab, salah satunya Bahjatul Wasail, masih 114 kitab lagi yang kita belum bedah. Begitu. Ini aja tamatnya kapan? Wallahu a'lam. Begitu. Dalam kitab yang lain Syekh Nawawi bilang, kalau mandi junub biar bagus, seperti dalam kitab Simarul Yani'ah, dubur dulu tuh dijaga takut lupa. Kalau mandi junub, jadi ebol tuh dulu tuh diceboin walaupun gak ada ngeden dikit, ngeden begitu, biar kena siram. Niat saya mandi mengangkat hadas besar dari 2 kemaluanku, fardu karena ta'ala. Begitu tuh dulu, biar dia digosok-gosok dulu tuh kena air, habis itu baru nyiram kepala, niat lagi, kata Syekh Nawawi. Saking biar hati-hatinya. Sampai ngomongin junub ini,
Ketika Nabi bilang satu rambut aja nggak kena air, masuk neraka tuh orang. Sampai ketika Nabi ngomong begitu, Imam Ali bin Abi Thalib dengar. Sebab Nabi ngomong begitu, saya musuhan sama rambut. Maka Sina Ali itu sehari-harinya botak. Ngeri, takut enggak kena air, sampai kayak begitu. Pokoknya kalau gondrong dikit kerok lagi. Itu Sayyidina Ali seumur hidupnya, ngeri kayak begitu. Saking kudulah kita mengalirkan sekujur tubuh kita kudu kena air. Sehingga setelah kita tahu yang wajib dalam mandi, karena kitab Risalah Jami'ah ini kitab kecil banget, yang sunah-sunah nggak mau dikomentari sama Yai. Kenapa nggak mau ngomongnya yang wajib doang? Kalau orang itu bersetubuh, keluar mani, haidnya mampet, nifasnya mampet, atau melahirkan, maka wajib sekujur tubuhnya dikenain air disertai niat. Maknanya rukun mandi dua, satu niat, dua mengalirkan air ke sekujur tubuh. Ini yang wajib. Berarti sunat mandi berapa? Di luar ini sunnah mandi ada berapa? Banyak. Ada ulama menyebut 17, ada ulama menyebut 12, ada ulama menyebut 10. Saking banyaknya sunnah mandi banyak, terbelah menjadi 3. 1 sunnah sebelum mandi, 2 sunnah ketika mandi, 3 sunnah sesudah mandi. Kenapa ya enggak nyebutin? Yang ngaji orang al-makmur, udah pada paham dari dulu demen ngaji, jadi enggak perlu diterangin begitu, sehingga enggak ditulis oleh Yai begitu, karena dianggap sudah paham. Tapi saya pengen terangin walaupun dianggap udah paham, agar supaya lebih sempurna lagi. Pertama, sunnah mandi tentu baca bismillah. Bismillah. Karena ini penting. Tentu niatnya doa, wong junub. Baca bismillah. Cuci tangannya. Lalu habis cuci tangan nih, kemaluan, ngeden. Tadi tuh dubur dibersihin dulu dari bercak-bercak najis atau bercak-bercak sperma, dari kotoran. Siram dulu nih, sabunin. 3 tuh, mandi tuh, menghilangkan kotoran. Bismillah, cuci tangan, membersihkan kotoran badan yang di kemaluan kita ini, termasuk ngeden tadi. Disertai niat kalau bisa, kata Syekh Nawawi. Niat mengangkat hadas besar dari 2 kemaluan, agar supaya nanti ketika disiram nggak perlu diniat lagi disiram lagi, nggak double. Jadi berikutnya udah rapi ini, sunat berikutnya wudhu. Jangan nggak wudhu, sebelum mandi itu wudhu. Niat saya wudhu, biasa mengangkat hadas kecil, fardu karena ta'ala. Jangan nggak, biar kita nyontoh Nabi. Kalau mau mandi junub tuh wudhu dulu. Biasanya begitu enggak? Enggak. Innalillahi wa raji'un. Udah hilang banget tuh ganjaran banyak. Wudu, udah wudu, biasa wudu, kumur, ya hidung, habis tangannya itu, wajah, tangan, ya sampai kaki, sempurna. Udah selesai wudu, begitu. Tentu sunatnya menghadap kiblat, wudunya ngadap kiblat, mandinya ngadap kiblat. Begitu. Kemudian dia harus pakai apa namanya, semacam apa, basahan, iya. Walaupun sendiri itu sunat. Begitu, sunat. Kemudian itu habis itu menyiramnya kepala dulu. Di kepala inilah kudu niat. Bareng niat saya mandi karena mengangkat hadas besar, yakni junub dari sekujur tubuhku, fardu karena ta'ala. Siram pala.
Sudah pala disiram bagian kanan depan. Kanan depan. Habis kanan depan, kanan belakang. Habis kanan belakang, kiri depan. Habis kiri depan, kiri belakang. Sudah rata semuanya. Baru dah kalau Anda mau sabunan, sampoan, merek apa suka-suka Anda, merek ekonomi. Itu sabun colek jadi juga karena nggak punya. Itu terserah. Begitu. Sudah semuanya. Siram lagi dari pala. Perhatiin kuping bagian luar, ketek. Mohon maaf saya nggak puas. Ini belakang nih, jangan sampai nggak kena air, sedikit bahaya. Perhatiin sekujur badan, sabunin semuanya badan, siram lagi, sekali lagi. Kan 3 tuh, 3 siraman tuh. Udah 3 bersih semuanya. Terakhir doa sesudah mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa walhamdulillahirabbil alamin. Begitu baru tuh mandinya sempurna. Jadi mandi ini dituntun, dan para sahabat Nabi, istri-istrinya Nabi, perhatikan bagaimana Nabi mandi. Nggak kayak kita, udah yang penting siram aja. Begitu. Ada aturannya dalam berbicara mandi ini, diatur oleh agama. Itu namanya sunnah mandi dan wajib mandi. Bila ini kita udah rapi, maka ada namanya mandi wajib dan ada namanya mandi sunat. Kemarin kita bedah mandi wajib ada 5. Menurut kitab kita, mandiin mayit dikeluarkan oleh beliau, sebab itu yang ngerjain orang hidup. Lalu mandi sunat ada berapa? Banyak mandi sunat yang kudu kita kerjakan. 1, mandi Jumat. Itu sunat kita mandi, kudu niat. Bagaimana malam Jumatnya? Juga mabini. Subuh niatnya double. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati ma'a ghuslil jum'ati lillahi ta'ala. Namanya 2 in 1. 1 kali mandi, 2 ganjaran. Cerdas. Mana Jumat, hari raya lagi, tidur lagi, 3 in 1 udah hilang. Yang ada ganjil genap. Begitu. Bener nggak? Ini namanya 3 in 1. Begitu saudara. Mandi Jumat, kapan mulainya? Sesudah terbit fajar. Kalau malam nggak jadi mandi Jumat. Terbit fajar, jadi mau berangkat kantor, mandi Jumat. Itu sunat. Tapi bagi yang mau sholat Jumat, bagi yang kagak mau sholat Jumat, kagak ada ajaran mandi Jumat. Perempuan pengen sholat Jumat, ada ajarannya mandi Jumat. Laki-laki nggak ada niatan sholat Jumat, nggak diajarin mandi Jumat. Karena mandi Jumat hubungannya dengan sholat Jumat. 2, mandi hari raya Idul Fitri. 3, mandi hari raya Idul Adha. Kalau ini mandinya mulainya jam 1 malam, udah dapat ganjaran. Jam 12 ke atas mandi Idul Fitri.
Tapi bagusnya menjelang berangkat. Ini mau biar kata men masih disuruh mandi. Karena mandinya bukan karena mau sholat id, ngalamin hari id. Biar kata men dia ngalamin, mandi juga. Begitu, mandi nih. Mana lagi? Mandi orang gila ketika sembuh. Begitu. Orang pingsan ketika sembuh. Orang kafir ketika masuk Islam. Itu juga sunat mandi. Mana lagi? Mandi mau sholat istisqa, mandi mau sholat gerhana bulan, mandi mau sholat gerhana matahari, itu sunat. Mandi memasuki malam Ramadan, itu juga sunat. Mandi setiap malam kalau mau taraweh, itu mandi. Basah-basah kayak semuanya. Namanya rukun mandi 2. Itu sunat. Setiap maghrib malam Ramadan mandi. Ganjaran besar. Mana lagi? Mandi karena mau ihram. Orang haji nih. Mandi karena mau masuk kota Mekah. Mana lagi? Mandi karena mau masuk kota Madinah. Mana lagi? Mandi karena mau wukuf di Arafah. Mana lagi? Mandi karena mau mabit di Muzdalifah. Mana lagi? Mandi karena mau lontar jamarat. Banyak. Mandi-mandi sunat tuh banyak. Tapi kalau mau sholat 5 waktu, enggak sunat mandi. Karena memberatkan. Kalau Anda mau mandi boleh, bagus. Begitu. Tapi agama tidak syariatkan. Mau sholat dohor mandi, sholat asar mandi. Coba kalau disyariatkan, repot ente di kantor. Begitu, repot. Apalagi maghrib ke isya. Mana mandinya sejam lagi, ya udah keburu isya. Kalau begitu tuh. Nih mandi sunat. Banyak. Tuh, ingat rukun mandi 2 atau fardu mandi 2, sunat mandi banyak. Sampai Syekh Nai Banten dalam Kasifatus saja bilang ada 17. Begitu. Dan ulama-ulamanya bilang 12, tapi intinya sama itu dari uraian banyak. Begitu. Mandi itu menjaga lipatan tubuh dan seterusnya. Begitu. Ini adalah di antara sunat mandi. Khusus bagi perempuan, ada ibu-ibu ngaji, jadi biar dapat ilmu. Bila habis setelah mandi, vaginanya ditaruhin kapas, yang kapasnya dikasih minyak misik. Kasih misik dulu, tempelin dia di punya vagina. Biar dia nggak ngalamin keputihan, nggak ngalamin penyakit miom, kista, segala macam, karena dia tidak ikuti ajaran Nabi. Tutup mon vagina tuh, dikasih minyak, begitu misik. Kalau nggak ada minyak jelantak ya dah. Minyak goreng saya kurang paham tuh nama minyaknya itu, tanya tuh sama salon kecantikan di depan banyak dah. Apa nama minyaknya? Tempelin dah tuh, kayak begitu tuh. Itu kalau dia ditempelin minyak di kapas macam itu, nanti bakal keluar kayak keringat gitu, putih-putih. Itulah yang disebut bakal keputihan, kadang gatel pada perempuan dan seterusnya. Kalau dia dikerjakan ini, sunnah habis mandi bagi perempuan setelah setelah nifas. Apakah air mandi ini perlu diseka, dilap, dilihat? Bila darurat, banyak debu segala macam, diseka boleh. Bila tidak darurat, makruh menghilangkan air daripada air ibadah. Itu kurang bagus. Tapi kalau darurat, boleh diseka. Enggak sunat. Kayak macam dingin. Udah tahu dia bulan madu di puncak. Begitu. Mana dia kakek-kakek lagi. Kan tambah keriput. Kudunya juga bulan madunya di Tanjung Priuk, begitu ya kan? Yang rada panas. Begitu. Udah keriput dingin. Kalau dibiarin menggigil, dilap.
boleh. Begitu. Kurang lebih demikian ngaji kita tentang mandi-mandi ini. Yang lanjutan Syekh Nawawi ngomongin yang kemarin, wajib mandi itu di samping bersetubuh walau nggak keluar mani, di samping keluar mani walau nggak bersetubuh, wajib juga ketika haid kalau udah mampet, wajib juga ketika nifas, wajib juga ketika melahirkan, walaupun segumpal darah ngelahirinnya segumpal daging. Dan mandi ini diantara sunatnya adalah mualat. Mualat tuh mandinya sekaligus. Boleh dikredit, boleh. Itu ilmunya para santri itu. Tinggal di rumah mertua, dia mandi, palanya dulu malam-malam disiram. Niat saya mandi mengangkat hadas besar daripada hadas besar dari seluruh badanku, fardu karena ta'ala, pala doang. Habis itu dikeringin badannya besok pagi, tinggal disiram doang badan. Kata tuh mertua, ini mantu enggak basah-basah, ini enggak bestu apa ya. Mertua bingung, tapi kok anak saya hamil. Itu mertua ketipu sama mantunya, mandinya dikredit, emang mantunya demen kredit. Begitu, palanya malam, badannya pagi. Boleh, tapi malamnya mau tahajud ya. Kalau malam tahajud mau tidak mau kelarin muanya karena mau sholat. Maka kata Senawi, tidak wajib mandi buru-buru kecuali karena mau sholat atau yang lainnya yang membutuhkan kudus suci dari hadas besar. Ini materi kita yang kita bedah dan habis uraian tadi. Ada yang ditanya mungkin silahkan. Wallahu alam. Yang pertama itu kalau yang pertama kalau mandi nggak pakai pancuran, disiram, tapi embernya kecil, air siraman bekas siraman mandi balik ke air yang ember kecilnya itu, apakah sah apa enggak? Itu yang kedua. Yang doa habis junub tadi tuh, subhanahu wa hamdi subhanallah asyhadu an la ilaha illallah itu bukannya doa penutup majelis, bisa dipakai doa itu. Jadi doa sesudah mandi itu banyak, bukan itu aja, masih ada terusannya. Begitu, waj'alni an adzkuruka dzikruka, masih banyak lagi, cuman saya nggak ajarin semua. Begitu, itu aja udah puyeng baru denger dua doa, malah diprotes lagi. Baru alhamdulillah dikasih tahu, malah diomelin yang ngasih tahu. Bingung juga sayanya. Begitu. Yang pertama iya baik, karena itu sunat dalam mandi agar supaya cipratannya itu jangan sampai masuk ke situ. Jadi kita harus jaga betul, begitu, supaya kita tidak seperti tadi. Kan Nabi itu mandinya pakai shower dari dulu. Nabi itu pakai shower. Saya orang miskin pakai shower, saya ajarin showernya. Saudara kaleng kongguan yang bekas kemarin lebaran dikasih sama saudara tuh dikasih paku. Hah? Gombangan. Nah iya gombangan. Kayak gitu aja. Jadi enggak bakal jadi puyang-puyang kayak tadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada dua pertanyaan. Oke, yang pertama ini kan pada saat kita sunnah wudhu pertama tuh membersihkan dua kemaluan, dubur sama yang depan tuh. Bukan wudhu, bukan. Bukan, ini mandi wajib ya, dubur sama kemaluan, dua kemaluan. Kemudian setelah kita mandi setelah itu kita wudhu, kemudian kita mandi lagi,
dengan niat dari kepala itu perlu dibersihkan lagi atau tidak? Kan udah dibersihin tadi. Jadi sehingga maksudnya kenapa agama ngajarin begitu, agar supaya kita nggak megang kemaluan lagi sesudah wudhu, begitu tujuan agama itu. Kemudian yang kedua, jika sekiranya kita tadi terkait dengan megang dubur, terus kita mau menjalankan puasa misalnya, kalau misalnya kita mandinya setelah imsak itu mempengaruhi nggak menjadi batalnya puasa atau tidak? Terima kasih, tidak. Kalau kayak begitu ya bakal mempengaruhi bila jari tangannya masuk ke dalam atau airnya masuk ke dalam. Itu yang bakal diomong begitu bila mandinya di kolam renang macamnya. Itu kalau sampai airnya masuk ke dalam dubur bakal batal. Makanya daripada bakal bingung, sunat kalau orang junub mandinya sebelum terbit fajar, agar supaya bagi orang puasa, agar supaya dalam keadaan puasa tidak hadas besar. Itu hanya sunat saja. Yang penting tidak ada air masuk ke dalam dubur. Itu kan duburnya keluar, tidak masukin ke dalam. Itu tujuannya, diedenin tuh kayak begitu. Sebab kalau nggak begitu nanti siang nggak Kalau mikirin kayak begitu puyeng. Siang juga yang pengen siang, ntar aja nunggu maghrib, sakit perut. Agama tuh nggak sepusing kayak tadi. Wallah. Ya, terima kasih Tuan Guru atas pencerahannya. Boleh, boleh. Pernah guru bilang kalau kita mau sholat Jumat, kita jalan sebelum sholat subuh, guru. Terus mandi setelah fajar. Jadi kita harus transit mandi di daerah yang kita mau sebelum sholat Jumat, guru ya. Begitu guru. Baik. Jadi bagaimana mandi Jumat ini? Jadi ta'alluq ajaran Jumat itu, kita diwajibin Jumat dengan adzan subuh, biar gampang begitu. Terbit fajar tuh dengan adzan. Bila adzan subuh kita masih di kreo, adzan subuh, sehingga kita berangkatnya sesudah adzan subuh, maka kita diwajibkan sholat Jumat di mana saja. Karena disitulah ta'alluq hubungan sholat Jumat. Bila tadi ditanya bagaimana sebelum adzan subuh, kalau sebelum adzan subuh kita pergi mah enggak disuruh sholat Jumat, sholatnya dohor sama agamanya, karena belum ada hubungan Jumat. Mulai kita kena ajaran sholat Jumat itu kalau kita berangkatnya setelah adzan subuh, jam 6, jam 7, jam 8. Kayak kita ziarah ke Wali Songo, Jumat berangkatnya jam berapa? Jam 6. Wajib kita sholat Jumat, kalau enggak dosa. Kudu yakin ada Jumat. Di mana keyakinan dia? Kalau dia enggak yakin, dosa berangkat, dosa dia. Begitu tuh. Kalau pengen enggak dosa, jam 4 aja sebelum subuh. Maka andai enggak mau sholat Jumat, mau ke Cirebon, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia waktu adzan subuh sudah berstatus musafir, sehingga dapat rukhsah. Jadi intinya maksudnya agama mengajarkan kita mandinya setelah adzan subuh istilahnya. Bila kemudian kita mau berangkat ke kantor subuh, maka niatkan saja mandi pagi itu mandi mau sholat Jumat. Jadi di kantor tidak mandi lagi, karena kita sudah mandi dan ajarannya sudah masuk. Begitu. Itu agama menjaga orang semacam model kita ini. Modelnya itu begitu. Orang kantoran. Tapi kalau orang kerja, dagang, konveksi segala macam, itu mau bebas. Itu mandinya menjelang sholat Jumat aja. Jam berapa mau berangkat Jumat? Kalau gue sih jam tengah 12, jam 11 mandinya gitu. Kalau gue sih jam 12, tengah 12 begitu. Kapan dia mau berangkatnya? Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik. Ya, pertanyaan dari TikTok guru, dijawab. Sebetulnya berulang ini pertanyaan ini, pernah diterangkan di sini juga. Yang pertama,
baca doa tadi, niat wudhu niat mandi di kamar mandi. Kemudian yang kedua, mandi pakai air hujan, bagaimana hukumnya? Dan yang ketiga, minggu lalu juga pernah nanya ini, mandi habis sesar, mungkin bagaimana tata cara tayamum untuk mandi? Baik. Jadi kalau ngomong mandi pakai air apa? Sebagaimana dalam kitab Matan Takrib, kata Imam Abi Suja, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyah. Air yang boleh buat mandi junub, boleh buat wudu, boleh buat ngilangin najis, ada 7 macam air. Salah satunya air laut, boleh mandi. 2 air kali, 3 air hujan, 4 air sumur, 5 mata air, 6 air salju, 7 air embun. Ini yang mana aja boleh dia dipakai mandi, tentu dengan catatan airnya kudu suci, mensucikan. Air hujan yang sudah dicampur dengan kopi dan gula namanya air kopi, ini kagak boleh buat mandi karena bukan suci mensucikan, suci doang. Kurang lebih demikian. Apalagi tuh? Tayamum mandi. Oh, Cara tayamum mandi. oh, kenapa? Tayamum. Oh, tayamum. Bagaimana kalau kita tayamum kayak sesar atau enggak ada air, begitu? Maka tayamumnya dia ngambil debu yang ada di tembok rumah sakitnya, atau dia punya mobil, itu ada debunya di kacanya, dia tempelin dia punya tangan, niat saya tayamum sebagai ganti mandi. Begitu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Niat saya tayamum sebagai ganti mandi junub untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Begitu, fardu karena Allah Ta'ala. Maka diusap dia punya wajah, diusap dia punya tangan kanan, habis wajah, tepuk itu, ngambil lagi, bukan di tempat yang tadi kalau di kaca mobil, maka di sebelahnya yang enggak ditepuk tadi, karena tadi tak mustakmal, maka kemudian usap tangan kanan, begitu, dan usap tangan kiri. Begitu caranya. Begini, kalau pakai cincin, cincinnya dicabut. Kalau pakai jam, jamnya dicabut. Begitu. Saya jam cincin aja karena bakal nutup. Ngambil ini, jari ini ditempelin kelingking, ditempelin di apa ini, telunjuk. Begitu, ditarik. Sudah, ini semua dibalik, ini begini dan begini. Ini namanya tayamum. Tangan kirinya juga sama, kayak begitu. Gitu. Kalau tangan kanan sunat, kalau tangan kiri wajib dicabutnya karena debu nggak bisa masuk di sela-sela cincin. Dengan begitu selesai dia tayamum, pengganti mandi, melahirkan. Itu seperti demikian. Apalagi? Udah. Ini terkait baca niat mandi di kamar mandi gitu. Bagaimana niatkah dalam hati? Jadi kembali kalau ngomongin kamar mandi itu beda dengan WC. Ini yang kita harus pahami. Jadi WC itu jamban, khola, itu tempat doang. Kalau kita sebagai orang perkotaan yang tanahnya seupil, semetet, itu kamar mandi juga, itu ada WC sedikit di situ, ngambil air juga buat masak, nyuci juga di situ. Itu namanya bukan jamban tapi dauratul miyah, ruang air. Maka disebutnya kamar mandi. Boleh kamar mandi, bukan jamban. Jangan yang di jambannya tuh, yang klosetnya. Ini ada keran di situ. Begitu. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Ayyub dalam kitabnya. Harus paham mana jamban, mana kamar mandi. Kalau kita disebut kamar mandi karena di situ semuanya dari situ, karena rumahnya kecil. Kalau orang dulu WC-nya hektaran, begitu. Itulah jamban. Atau orang Sunda kakusnya di atas kali,
itu kakus doang, ceboknya tempat lain. Itulah yang disebut jamban. Jadi kita harus bedakan mana jamban, mana kamar mandi. Sebagaimana kajian-kajian sebelumnya suka dijelaskan terkait hal yang seperti ini. Wallahu a'lam.